Mungkin karena ini efek dari efek negatif yang ditimbulkan karena misalnya PDIP dan statement Ganjar Pranowo yang beberapa hari yang lalu terbukti cukup mengganggu elektabilitas mereka. Jadi ini bagian dari untuk rebounds, ini bagian untuk bouncing bagi PDIP dan Ganjar supaya elektabilitas mereka itu tidak terganggu dari sikap politik mereka yang menolak timnas Israel yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah timnas U20 itu, Mas. Jadi bagi saya ini tiga variabel yang kemudian bisa kita jelaskan terkait dengan deklarasi pencapresan yang diumumkan secara resmi, secara definitif yang dilakukan oleh PDIP hari ini. Kalau elektabilitas Ganjar terus naik seiring dengan penetapan diri sebagai calon presiden itu, ya tentu posisi mereka untuk tawar-menawar dengan partai lain itu juga akan menguat gitu. Sehingga bacaannya sekarang Ganjar akan jadi calon presiden kemanapun koalisi ini PDI bergabung dengan koalisi manapun gitu ya. Nah pada saat yang bersamaan mungkin elektabilitas Ganjar akan bisa naik. Nah tinggal tentu saja siapa calon wakil presiden mereka pendamping Ganjar Pranowo. Ketika kemudian pilihannya jatuh kepada Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi, disokong oleh partai yang juga elektabilitasnya tertinggi, menurut saya modalnya sekarang menjadi lebih kuat untuk menjadi poros koalisi baru begitu ya, dan secara otomatis menurut saya koalisi besar yang katakanlah akan menggabungkan semua pemerintahan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi, secara otomatis kita bisa katakan akan sulit untuk terbangun dalam waktu cepat. Penetapan Ganjar Capres PDIP diyakini ubah peta politik Pilpres 2024. Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan pada rapat DPP Partai ke-140 diperluas 3 pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menilai penetapan Ganjar ini tentu akan mengubah pemetaan politik dalam Pilpres 2024 mendatang. Terutama terkait dengan pembentukan koalisi yang melibatkan partai-partai pemerintahan dan partai-partai di luar pemerintahan, ujarnya pada Jumat 21 April 2023. PDIP yang sudah memiliki capres tentu akan menjadi magnet utama dalam Pilpres mendatang dan akan mendorong koalisi lain merapat. Soal Ganjar, ia merasa PDIP tentu memiliki pandangan rasional karena elektabilitas Ganjar memang sangat baik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan lembaga-lembaga survei, ada dinamika yang terjadi untuk menentukan itu. Namun, ada pula peristiwa yang tentu menjadi pertimbangan serius soal karakter PDIP terkait Israel dan Piala Dunia U20. Di sisi lain, ia juga berpandangan, penetapan ini menunjukkan soliditas PDIP. Peristiwa hari ini telah membuktikan PDIP sebagai partai yang memiliki kesolidan organisasi yang baik, dengan ditunjukkan bagaimana Ibu Mega dan Pak Jokowi duduk bersama dalam menyampaikan penetapan tersebut, kata Aditya. Hal ini tentu menjawab keraguan ada perbedaan pandangan dalam penetapan capres. Apalagi penyampaian penetapan ini dilakukan secara terbuka kepada publik dan berpeluang mendapatkan reaksi publik yang positif terhadap internal partai. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan semua itu telah menunjukkan sisi positif dari penilaian PDIP terhadap Ganjar Pranowo, yang mana akan berdampak kepada peningkatan suara PDIP nanti dalam Pilpres 2024 mendatang. Konstelasi akan terus menarik diperbincangkan nantinya, terutama dalam penentuan cawapres yang akan didorong oleh PDIP, ujar Aditya.